memang pada hari ini Ibu sudah bersedia untuk saya wawancarai, di mana pada kegiatan wawancara ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai calon guru pembela untuk mempelajari demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu sebagai pemimpin pada suatu sekolah. Nah, pengalaman-pengalaman ini nantinya akan menjadi ilmu yang dapat saya gunakan dan menambah pemahaman ilmu saya sebagai calon guru pembela Ibu. Ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema atau rujukan moral itu, saya selalu melibatkan tim manajemen saya yang terdiri dari wakil siswa, ada kurikulum, kemudian BK, wali kelas dan seterusnya. Jadi tidak sendiri ya Bu ya? Tidak, secara berkolaborasi. Kemudian ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Tentunya sebagai kepala satuan pendidikan, saya seperti tadi kita berkolaborasi, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang harus saya ambil dengan tidak merugikan kawan-kawan maupun tidak merugikan siswa, misalnya mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mengambil suatu keputusan yang bernilai kebajikan, yang pastinya kalau benar berlawan benar kita berpijak kepada peraturan atau regulasi yang ada, sehingga keputusan itu tidak menyalahi apa yang kita ambil. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Seperti yang saya sampaikan di jawaban pertanyaan yang pertama, itu langkah-langkahnya pastinya kita selalu berkolaborasi dengan tim manajemen agar kita tetap berpijak kepada peraturan dan kebijakan-kebijakan yang saya ambil. Intinya tetap berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya di samping kita selalu berkolaborasi dan meminta pendapat kepada tim manajemen, itu kebijakan saya kepada kepala sekolah tentunya selain berpijak pada regulasi, juga ya kita sebagai manusia juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang tetap mengedepankan etika, bagaimana cara menghadapi keluarga besar SMP Negeri 5 Kayu yang mempunyai suatu masalah atau yang menjadi suatu pemikiran bagi saya sebagai kepala sekolah dan tim. Kemudian Bu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Ya, pastinya sebagai kepala sekolah saya juga menghadapi hal-hal yang seperti tantangan-tantangan yang dilema etika ya. Misalnya secara peraturan kita tidak boleh mengizinkan guru itu tidak masuk dengan satu alasan, misalnya orang tuanya sakit atau suaminya sakit misalnya.
Secara aturan itu tidak boleh, tetapi saya sebagai kepala satuan pendidikan tentunya terus berkolaborasi dengan tim bagaimana solusinya, misalnya dengan mencari guru pengganti seperti itu. Iya. Itu menjadi tantangan ya Bu ya, Iya, makanya iya, iya, jadi sebuah dilema iya, etika. iya. Itu masuk misalnya dilema etika itu masuk rasa ini ya Bu ya, mungkin apa, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya, betul. Bisa ya Bu? Iya, bisa. Bisa mengalami suatu dilema etika. Iya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya sebagai kepala satuan pendidikan mempunyai strategi ya untuk menyelesaikan masalah. Ada beberapa hal yang saya ambil sebagai kepala satuan pendidikan, itu ada penyelesaian yang terjadwal atau penyelesaian di tempat. Jadi tentunya kita memilih itu masalah. Ada yang diselesaikan terjadwal, misalnya di saat rapat pembinaan atau rapat tim manajemen saya panitia ruangan. Tapi kalau yang memang harus diselesaikan di tempat, itu tetap kita sebagai kepala sekolah tetap memanggil ya ke dalam satu ruangan, tidak di ruangan terbuka, itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, jadi Ibu mempunyai dua strategi ya Bu ya, menyelesaikan di tempat dan juga mempunyai prosedur jadwal tertentu. Iya, tergantung dengan masalah yang terjadi seperti itu. Iya. Baik Ibu, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya sebagai kepala satuan pendidikan, selain mempunyai tim manajemen, saya juga mempunyai aset-aset SDM seperti guru-guru penggerak yang ada di sekolah ini untuk membantu saya bagaimana saya agar dapat mengambil suatu keputusan yang tidak melukai, dan tentunya penyelesaian masalah itu kita ambil dengan sama-sama, memang tidak saling sakiti seperti itu, tidak ada ketersinggungan kan seperti itu. Ya, tadi memanfaatkan aset-aset SDM ya, seperti calon guru penggerak, ada guru penggerak yang sudah mengerti bagaimana cara pengambilan keputusan yang seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya. Gitu. Ini jangan sampai merugikan orang lain ya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali hal yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika. Yang pasti kolaborasi itu sangat penting pada tim manajemen maupun seluruh guru yang ada di sekolah maupun stakeholder ya. Tidak hanya guru-guru, juga dengan tekniknya, itu bisa menjadi satu pengalaman yang sangat berharga dan satu tentunya pengalaman yang sangat berharga dan pengalaman yang bisa kita jadikan satu dasar ya untuk mengambil keputusan yang bijak seperti itu. Kolaborasi. Kata kuncinya itu kolaborasi. Baiklah Ibu, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu akan menambah pemahaman saya tentang bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari wawancara yang singkat ini Ibu, saya bisa mengerti bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan yang bijaksana
dengan kata kuncinya tadi kolaborasi Ibu ya, Iya. karena kolaborasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan sehingga tidak merugikan pihak manapun ya Bu ya. Ya, Terima tuh. kasih banyak Ibu atas waktunya. Ini menjadi pengalaman Ya. dan pemahaman yang bisa saya terapkan ya Bu ya sebagai calon guru penggerak Ya. dan bisa menjadi kebijakan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam guru hebat. Salam guru penggerak. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini Ibu sudah bersedia untuk saya wawancarai. Di mana pada kegiatan wawancara ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak, Bu. Iya, untuk mempelajari demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, dalam wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu sebagai pemimpin pada suatu sekolah. Nah, pengalaman-pengalaman ini nantinya akan menjadi ilmu yang dapat saya gunakan dan dapat menambah pemahaman saya sebagai calon guru penggerak, Bu. Ya, baik Ibu, yang akan saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Terima kasih juga pada Ibu Eliza yang sudah mungkin menjadikan kami Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sekali sebagai salah satu kepala sekolah yang untuk diwawancara. Mungkin pasti punya alasan-alasan sendiri tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di SMK Negeri 3 Sekali. Mungkin sehubungan dengan pertanyaan Ibu Eliza tadi, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral tentunya pasti akan terjadi di setiap sekolah, bahkan mungkin bukan di sekolah saja tapi mungkin di institusi lain juga menurut saya. Jadi mengidentifikasikannya itu berdasarkan permasalahan ya, karena di sekolah ini kan ada guru, ada tas, ada juga yang berhubungan dengan OB dan sebagainya, dan itu saya biasanya memilah-milah, oh ini bagian dari etika, dilema etika, dan ini ada juga yang bujukan moral, dan tentunya itu pasti terjadi. Dan insya Allah selama ini, sejauh ini saya sebagai kepala sekolah alhamdulillah bisa mengatasinya. Iya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Pasti terjadi kan benturan-benturan. Tentunya dalam hal problem atau permasalahan yang dialami oleh guru. Baik itu kadang-kadang masalah pribadi, kadang-kadang ada juga masalah dengan siswa, dengan orang tua, dan itu alhamdulillah saya selalu melibatkan semua hal-hal yang semua guru-guru yang bisa terlibat di dalam satu perusahaan. Baru nanti kadang-kadang kami rapatkan, saya minta juga pendapat dari tim manajemen, bisa ada wakil, ada ini. Jadi setiap permasalahan yang timbul, khususnya untuk misalnya ada dua kepentingan sama-sama benar, kan itu tentunya agak sulit kan, harus benar-benar jernih kita selesaikan. Jadi biasanya saya memanggil, dan apa sebenarnya solusi yang harus diberikan kepada guru, atau guru sendiri mau bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Kasus seperti ini ya kadang-kadang perlu pemikiran yang cukup jernih harus kan, karena seandainya itu sering sekali terjadi di sekolah, misalnya kita harus ini ada kepentingan, terus ini juga sama.
Nah biasanya itu kita cari win-win solution. Bagaimana? Jadi kegiatan ini berlangsung, kegiatan ini juga berlangsung. Seperti misalnya pada saat ini kan kami sekarang lagi dipakai untuk kegiatan diseminasi guru olahraga. Ada 6 ruang dan sedangkan kita guru-guru juga ada beberapa guru yang memang terlibat di kegiatan ini. Dan alhamdulillah kami mengambil kebijakan bahwa ada yang 3 hari ada anak kelas 10 daring. Kenapa? Kelas 10 daring dari Senin sampai Rabu karena memang mereka ada kegiatan di luar ke Palembang, kunjungan ke museum di Palembang. Jadi, nah mulai hari Kamis dan Jumat itu kelas 10 sekolah, Senin sampai Rabu itu kelas 11 saya sekolah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, jadi setelah melakukan identifikasi permasalahan, biasanya saya mencari informasi misalnya tentang guru. Jadi kami cari informasi dulu. Saya harus bertanya dengan guru wakil kurikulum, dengan kaprok. Sekarang kalau di SMK kan ada kaprok. Baru nanti kita sudah diidentifikasi, guru ini biasanya dipanggil secara lisan kan. Terus pertama yang biasanya akan saya tanyakan itu apa permasalahannya, dan nanti kadang-kadang guru sendiri yang mencari solusi. Itu jadi komunikasi yang baik. Intinya komunikasi ya. Jadi saya tipe orang yang tidak percaya dengan misal ada informasi negatif tentang seseorang ataupun tentang suatu kegiatan. Jadi saya harus tahu dulu apa. Dan seandainya memang itu terjadi, kenapa? Kan pasti ada sebab, akibat. Jadi biasanya saya tanya. Jadi clear, masalahnya clear. Jadi kami berusaha untuk supaya tidak ada yang tersinggung, semuanya enjoy kan. Kita bekerja ini harus bahagia, Bu Liza. Ya. Jadi selalu saya tekankan bahwa dari rumah segala permasalahan kita lepaskan, karena kita harus bahagia. Kalau kita bahagia, kita enjoy. Nah itu kan, enjoy jadi enak kan. Jadi jangan merasa terbeban seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Yang efektif itu pertama ya, misalnya ini dalam penyusunan jadwal mengajar. Nah itu biasanya kami cari dulu misalnya guru-guru yang misalnya punya baby kan, nah, itu jangan diberi jam pertama kan. Mulai dari situ, jadi dari awal memulai kegiatan belajar mengajar itu sudah dicari guru-guru mana yang kira-kira bakal misal terlambat karena ada baby. Jadi itu dari setelah itu penempatan misalnya guru ini pasnya di mata pelajaran ini. Jadi itu semuanya dirapatkan, Bu Linda. Seperti di kaprok, saya kalau untuk di kaprok itu kan kompetensi guru itu kan rata-rata sama kan, tapi yang mana yang paling pas? Nah, itu mulai dari yang paling efektif komunikasi tadi. Jadi kita terus permasalahan mulai dari mengatur jadwal pelajaran, memberikan tanggung jawab suatu mapel kepada guru juga itu dibicarakan. Jadi sampai petugas piket pun itu kami kadang-kadang berhari-hari itu yang mana yang pas. Jadi ada negatif, positif, ada kekurangan dan kelebihan. Berkolaborasi ya? Iya betul. Kolaborasi, komunikasi, dan saling menghargai. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangan. Tantangannya itu kalau seandainya kita kan kadang-kadang antara kepala sekolah dengan guru itu kan sudah baik kan. Nah kadang-kadang saya selalu tantangannya ketika guru ini bisa memanfaatkan misalnya hubungan baik antara kepala sekolah dan guru. Nah itu kadang-kadang kami sebagai kepala sekolah segan kan. Nah tapi saya berusaha untuk membuat bahwa saya harus adil ya, artinya adil ya. Kita berteman sebagai makhluk sosial, tapi sebagai saya kepala sekolah dan
guru sebagai rekan-rekan kerja kepala sekolah. Nah itu harus saya pisahkan. Nah itu tantangan yang luar biasa itu. Kadang-kadang kita mau negur agak segan kan, karena mungkin ada faktor umur juga, ada faktor yang kedekatan juga. Nah tapi alhamdulillah selama ini ibu sebagai kepala sekolah bisa mengatasi itu kan. Dan kadang kalau saya ada bisa menegur guru yang sebenarnya dengan saya begitu baik dan saya tahu guru ini cukup berpotensi, kadang-kadang saya panggil lagi Ibu Reza, bahwa Ibu kita harus seperti ini, artinya tugas-tugas berteman. Artinya mengutamakan profesionalitas. Benar, misalnya kita kan ada kegiatan, kegiatan itu misalnya pagi. Nah, ada misalnya guru yang mungkin yang memang dia kompeten kan, misalnya Bu, kita pulang cepat aja. Nah, kalau alasan yang nggak tepat ya saya nggak akan terima. Kita tetap harus belajar. Seperti itu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau ada jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, kalau seperti ini kadang-kadang terlihat kasusnya, terlihat masalahnya. Kadang saya harus mengambil tindakan yang pada saat itu kondisional kan. Kalau sifatnya kondisional saya harus selesaikan saat itu juga. Tapi kalau misal menyangkut siswa, misalkan antara guru dengan siswa, misal ada permasalahan, biasanya kami berembuk dulu. Yang paling sering itu kan misalnya masalah siswa kan. Misalnya orang tua maunya seperti ini, guru bisa mau seperti ini. Nah itu biasanya saya membuat jadwal untuk pertemuan. Termasuk misalnya guru yang misal ada sering misal ada yang beberapa kali tidak masuk misalnya nah itu biasa kami jadwalkan untuk pertemuan, terutama biasanya saya memanfaatkan waktu-waktu luang guru yang sedang jam kosong kan, jadi bisa panggil Ini Bu ya, seperti pembinaan pembinaan. Tapi itu tadi sifatnya ada yang kondisional kan, saya harus menyelesaikan saat itu juga. Kadang saya harus membuat jadwal untuk bertemu guru ini kan. Nah, adakah faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Alhamdulillah pasti ada faktor. Saya di SMK 3 ini sangat enjoy sekali. Jadi guru-guru juga ngerti dengan kepala sekolah kan, karena saya memberitahu bahwa seperti ini, misalnya saya orangnya seperti ini. Terus saya juga selalu mempelajari karakter guru. Jadi tidak semua saya ngomong A, semua guru selalu. Tapi ada yang kalau dengan guru B ini saya harus mengatakan ini. Ya artinya sesuai dengan karakter guru. Karena kan ada guru yang ini kita ngomongnya seperti ini, kalau dengan guru ini kita tidak boleh kan, karena tergantung sifat dan karakter guru. Seperti kita juga mengajar. Jadi tapi alhamdulillah 80% saya berani menjamin guru di sini sangat mensupport. Kadang-kadang saya sudah memberi pembinaan tapi mereka tidak sampai ke berlanjut-lanjut. Jadi tetap terjadi komunikasi yang baik. Alhamdulillah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, jadi pengalaman yang pernah saya alami yang dalam hal pengambilan keputusan dilema etika itu bahwa selagi kepala sekolah mau berkomunikasi, guru juga support, ya insya Allah semua permasalahan akan terselesaikan. Intinya komunikasi dan tadi kerjasama. Mungkin kalau di SMK 3 saya tidak terlalu banyak masalah dilema etika ini kan, karena alhamdulillah guru-guru semua sudah seperti saya sampaikan tadi 80% mungkin lebih ya, guru itu sudah sadar dengan tanggung jawab. Jadi saya cuma sekedar not post saja di WA, mereka sudah paham. Dan mereka tipe-tipe pekerja keras.
Masya Allah Ibu ya. Sama Cak Eliza juga. Baiklah Ibu, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu akan menambah pemahaman saya lebih mendalam bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nantinya dari pengalaman Ibu itu nanti menjadikan sebuah pemahaman dan pembelajaran bagi saya. Boleh menambahkan? Iya, Ada satu sebagai leader ya, iya, hindari untuk pembinaan dalam hal ancaman. Kalau saya hampir zero itu. iya, Guru misalnya diajarkan hindari itu aja. Dan hargai guru dengan segala permasalahannya. Masya Allah. Hargai guru dengan Iya. segala kompetensinya. Jadi di sini bebas mengeluarkan pendapat, silakan. Kalau ada ide-ide, silakan. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sangat berharga sekali walaupun wawancara dalam waktu yang singkat, tapi banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan. Berkah ya. Iya. Ibu cuma sharing aja kan. Iya. Kebetulan Ibu sudah jadi Pak Sekolah kan. Iya. Tapi semoga Ibu Eliza kelak bisa menjadi kepala sekolah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.